Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Rabu 30 Maret 2022. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh semangat dan tidak sedikit pun juga kita tidak merasakan bahagia dalam kehidupan kita, termasuk saat ini. Karena saya yakin Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menemani perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tema PA kita hari ini adalah dualisme menjadi umat Allah, yang diambil pada kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Mari saudara kita awali dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 371. Aku rindu pada Yesus. Cinta pada Yesus yang mencariku selalu. Pada Dia ku mengadu waktu tersesat jalanku. Yesus pun memanggil aku. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam kesempatan pemahaman Alkitab ini, terangilah hati kami untuk melihat sampai di mana kerinduan kami kepadamu dari hari ke hari sampai hari ini. Biarlah bersama firman-Mu yang kami gumuli bersama ini, kami dapat merasakan pengampunan, berkat, dan genggaman tangan-Mu pada kami. Kami berharap Roh Kudus menyertai kami dalam memahami Alkitab hari ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan perhatikan bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian terakhir pembacaan kita, yaitu pada pasal 4 ayat 1, kita diberi informasi begitu jelas, yaitu informasi tentang betapa besarnya cinta Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Bagi Rasul Paulus, jemaat Filipi adalah sukacitanya. Jemaat Filipi adalah kekasihnya. Jemaat Filipi adalah rindunya. Jemaat Filipi adalah mahkotanya. Karena rasa cinta yang besar ini, Rasul Paulus memberi perhatian besar juga dalam kehidupan sehari-hari jemaat Filipi. Perhatian besar ini juga dilatar belakangi karena Rasul Paulus tahu betul situasi jemaat Filipi dalam keseharian. Filipi kota yang ramai, jalur perdagangan, di sana banyak orang lalu lalang bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam daerah, dan disitulah jemaat Filipi hidup dan banyak tantangannya. Kita akan bersama-sama melihat tantangan-tantangan itu. Tantangan yang pertama adalah tantangan yang muncul dari tetangga jemaat Filipi. Yang lebih tepat adalah orang-orang non-Kristen yang pada waktu itu memusuhi jemaat Filipi. Mereka mengatakan bahwa iman kepada Kristus adalah tanda kebinasaan. Yang tentunya bagi Rasul Paulus dan jemaat Filipi, iman kepada Kristus adalah tanda keselamatan. Nah, para lawan jemaat ini sangat menghambat juga pemberitaan Injil di Filipi. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 29, juga dalam Filipi 3 ayat 19. Akan saya bacakan untuk saudara. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekarang saya akan bacakan Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Jadi Rasul Paulus mau memberi nasihat kepada jemaat Filipi, sekalipun banyak orang yang memusuhinya lalu melawan dengan mengembuskan bahwa iman kepada Kristus adalah tanda kebinasaan. Caranya adalah bersatulah hati, ya, bersatulah satu jiwa, satu roh yang diinspirasi dari Injil, agar kamu bisa berhadapan dengan musuh-musuhmu itu. Rasul Paulus menekankan bahwa panggilan orang-orang Kristen bukan sekedar percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Rasul Paulus mencontohkan dirinya sendiri. Justru karena Rasul Paulus dipenjara karena Kristus, pengabaran Injil semakin maju. Bahkan memberi pengaruh bagi saudara seiman makin berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tantangan yang kedua, saudara, yaitu datang dari misionaris atau pengabar Injil yang datang ke Filipi untuk mengabarkan Injil, mengabarkan Kristus, namun dengan motivasi mencari kepentingan sendiri. Bahkan mereka juga mengabarkan Injil atau mengabarkan Kristus diwarnai perselisihan dan juga diwarnai kedengkian. Sekalipun mereka mengabarkan Injil atau mereka mengabarkan Kristus. Kita dapat melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 15. Akan saya bacakan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara. Nah, saudara-saudara, misionaris-misionaris ini menambah beban Rasul Paulus dalam penjara. Rasul Paulus prihatin terhadap kondisi ini. Dan kita tentunya juga prihatin ya, saudara. Di channel YouTube banyak sekali orang-orang yang mengabarkan Kristus, mengabarkan Kristus, mengabarkan Injil. Tentu kita yakin itu kebenaran. Tetapi menilai ajaran atau agama lain, sehingga diwarnai argumentasinya itu bisa menimbulkan perselisihan atau kedengkian, baik dari nada yang disampaikan YouTubernya atau juga nanti respon dari orang yang mendengarkan. Nah, Rasul Paulus tidak menginginkan hal seperti ini. Ya, Injil kan artinya kabar baik. Ya, harus disampaikan menjadi kabar baik, bukan kabar yang menimbulkan perselisihan atau kabar yang menimbulkan kedengkian. Apalagi dimotivasi untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya subscribe-nya banyak gitu supaya dapat uang dari YouTube. Wah, itu pasti tidak murni. Tetapi walaupun demikian,
Rasul Paulus mengatakan, baik tidak baik Injil atau Kristus dikabarkan, ya nama Kristus tetap telah dikabarkan. Itu sisi baiknya. Tetapi yang sangat perlu diwaspadai dan menjadi tantangan bagi jemaat Filipi adalah efek kedengkian dan perselisihan itu. Ya, sekalipun yang dikabarkan kabar baik Injil ataupun yang dikabarkan Kristus, yaitu karena ada kepentingan diri sendiri. Sekarang kita masuk ke tantangan yang ketiga. Tantangan ketiga ini justru ada di dalam persekutuan jemaat Filipi itu sendiri, yaitu tentang perbedaan cara memandang Taurat sebagai murid-murid Kristus. Ya, perbedaan itu tentu orang Kristen Yahudi memandang Taurat dengan orang Kristen bukan Yahudi memandang Taurat. Dan khususnya mereka orang-orang Kristen yang Yahudi itu seringkali memaksakan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Taurat secara ketat. Nah, salah satu isu yang menonjol adalah soal sunat, ya, sunat daging. Orang-orang Kristen Yahudi mengharuskan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi itu untuk sunat. Ini yang menonjol. Tentu banyak hal yang lainnya. Kemudian Rasul Paulus di sini menasihati jemaat bahwa sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus, sebaiknya tidak lagi terpaku pada hal-hal lahiriah seperti sunat yang diatur dalam Taurat. Setiap orang Kristen adalah orang-orang yang bersunat dan beribadah dalam Roh Allah dan bermegah dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam Filipi 3 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan untuk saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun Rasul Paulus juga percaya ada hal-hal lahiriah sebelum ia mengenal Kristus. Rasul Paulus menjelaskan tuh. Saudara bisa baca di ayat tadi selanjutnya. Jadi Filipi 3 selanjutnya pasal 4 seterusnya. Rasul Paulus mengatakan, saya juga orang Yahudi gitu. Saya juga mengikuti hukum Taurat. Bahkan saya orang Farisi. Bahkan saya penganiaya jemaat. Ya, artinya jemaat di luar Yahudi. Kurang apa saya ini, ya, sebagai orang Yahudi? Saya sangat taat dengan Taurat. Tetapi dalam Kristus, itu semua tidak lagi menjadi fokus. Yaitu hal-hal yang lahiriah. Ya, hal-hal yang lahiriah tidak lagi menjadi fokus iman. Yang menjadi fokus adalah bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Ya, hidup ditangkap oleh Kristus. Hidup menyatakan diri sebagai warga kenegaraan sorga. Sama di GKI juga menerima semua baptisan. Kalau ada anggota jemaat atau anggota gereja lain masuk GKI, dia sudah baptis, GKI tidak pernah membaptis ulang. Ya. Apalah artinya di sana kan diselam Pak, kalau GKI percik harus diulang. Mau dipercik, mau diselam, asal sudah dibaptis oleh hamba Tuhan, pendeta, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka GKI menerima baptisan yang dilakukan oleh gereja lain. Seperti perjamuan kudus misalnya. Kalau nggak ada roti gimana? Diganti ubi boleh nggak? Boleh aja. Yang penting kita hayati itu. Apa arti dari
makanlah itu. Baik roti, baik ubi atau yang lain. Itu tanda apa itu gitu. Ya, yang penting maknanya. Tanda tubuh Kristus yang diserahkan kepada kita untuk pengampunan dosa. Anggur, mau diganti apa? Air putih, teh. Jangan ragu-ragu, ganti aja. Lalu kita ingat maknanya apa itu? Darah Kristus yang telah dicurahkan bagi keselamatan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di penghujung pemahaman Alkitab hari ini. Dari uraian tadi dan juga dikaitkan dengan tema kita, dualisme menjadi umat Allah, apa yang bisa kita dapatkan? Kalau saya, saudara, mengartikan dualisme menjadi umat Allah ini, saya melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ditarik oleh dua kutub, ya, sehingga kehidupan kita keseharian itu selalu ada dalam kondisi ketegangan. Dualisme sebagai umat Allah itu bisa diartikan, mungkin arti yang sesungguhnya adalah misalnya saya sebagai murid Kristus harusnya mengasihi. Tetapi dalam kelakuan saya membenci. Nah, kok begitu sih ya? Kamu dualisme sebagai umat Kristus gitu. Ketika saya dibilang kok membenci, bukan murid Kristus. Enggak, saya murid Kristus, tapi kenapa membenci? Ya karena pokoknya banyak alasan. Itu cenderung ke sana arahnya dualisme menjadi umat Allah. Tapi saya meletakkan pada pengertian ketegangan yang diakibatkan tarik-menarik dua kutub. Yang menarik kita ke sini kadang, yang menarik kita ke sana, jadi kita kadang begini hidupnya selalu dalam ketegangan sebagai umat Allah. Nah, kutub pertama yang menarik kita adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen, kita adalah warga kenegaraan sorgawi. Dan apa artinya itu? Artinya ketika kita menyadari kita adalah warga kenegaraan sorgawi, kita dituntut untuk setiap hari semakin mengenal Kristus. Setiap hari kita membangun kerinduan untuk mengenal Kristus. Gimana caranya? Ya caranya dengan membaca firman Tuhan, bersekutu, ya, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, satu roh. Dan kita juga dituntut untuk mengabarkan Kristus. Itu cara juga kita semakin mengenal Kristus. Nah, mengabarkan Injil, kabar baik kepada orang lain. Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Motivasinya hanya karena supaya Kristus dikenal orang lain dan dimuliakan. Kita juga tidak mencari pujian yang sia-sia. Kita didorong juga untuk rendah hati seperti Kristus, bahkan memberikan hidup kita untuk orang lain. Lalu kutub yang kedua, yang sejajar, yang menarik kita adalah yang diwakili oleh para penentang jemaat di Filipi. Ya, di mana Tuhan mereka adalah perut mereka. Di mana kemuliaan mereka adalah aib. Saya bacakan dari Filipi pasal 3 yang kita baca tadi di ayat yang ke-19. Kesudahan mereka, yang dimaksud mereka adalah seteru salib Kristus, orang-orang yang musuhi jemaat Filipi, adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Saya ulangi, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara dunia. Kita ditarik. Kenapa kita bisa merasakan ditarik seperti itu? Karena
sekalipun kita warga negara kerajaan sorga, secara sehari-hari kita hidup di dunia. Piye, ya, gimana coba? Ya, mau nggak mau, kita bisa tergoda juga, tertarik juga gitu. Untuk menjadikan perut kita Tuhan kita. Jadi kita membangun kerinduan itu, kerinduan untuk memenuhi kebutuhan hidup aja setiap hari gitu. Tapi bukan berarti Rasul Paulus sedang mengajar kita untuk membenci dunia dan tidak mencari kebutuhan hidup, ya saudara, bukan. Tetapi itu diletakkan, harus diletakkan dalam kerinduan kita mengenal Kristus gitu. Kita mencari kebutuhan hidup kita sehari-hari, it's okay gitu. Ya, tetapi jangan pusing karena itu gitu. Letakkan semua kebutuhanmu itu di dalam terang pengenalan kita kepada Kristus. Ya, utama kita adalah mengenal Kristus gitu. Lalu kemuliaan duniawi menarik kita juga gitu ya. Kenapa? Karena kita kan hidup ada kompetitornya, ada pesaingnya gitu. Orang sering mau menjatuhkan kita, saudara punya pengalaman seperti itu kan, mau dijatuhkan orang, jangankan orang lain. Kadang di tengah keluarga, saudara sama saudara aja bersaing ya kan. Supaya dikasih siapa ini? Oleh orang tua gitu. Supaya mendapatkan ini dan itu dan seterusnya. Lalu ketertarikan kutub itu membuat kita bersaing dan apa artinya? Cenderung kita mengalahkan. Ya, orang yang menjadi kompetitor kita dan senang kalau kompetitor kita itu celaka gitu. Berarti itu kan kita menang di sisi lain kan. Nah kita kalau udah merasa menang ngejahatin orang, apalagi itu orang yang ngerasa kita tuh ngejahatin kita, jadi musuh kita, jadi kompetitor kita gitu ya. Ketika mereka mampu kita taklukkan dengan kejahatan juga, kita senang gitu. Kita merasa mulia ya. Wah gitu ya. Kompetitorku sudah hilang satu gitu. Kemudian juga karena mereka atau di Filipi itu kota perdagangan juga, banyak orang-orang yang berada juga. Kemudian kemuliaan mereka itu ya gampangnya kalau mereka berhasil korupsi, curang dan nggak ketahuan, mereka bangga gitu. Itu kemuliaan mereka ya itu gitu. Dan kita bisa terjebak ke situ. Padahal kita warga negara kerajaan sorga. Kenapa kita terjebak? Kan ada pepatahnya, kalau nggak edan nggak kuman katanya. Kalau nggak ikut gila nggak kebagian kita. Kalau nggak ikut jahat bisa kehilangan kebahagiaan kita. Makanya kita cenderung untuk ikut jahat, ya, untuk ikut curang, untuk ikut korupsi gitu kan, untuk ikut gila gitu. Supaya apa? Ya supaya kita kuman, mendapatkan, dapat bagian. Nah itu bisa menjadi kemuliaan kita kan, ditarik tuh kita. Lalu kita berfoya-foya mementingkan diri sendiri, berpesta. Di zaman sekarang, waduh saya juga nggak tahu deh, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, dampaknya nggak banyak ya buat kita. Di YouTube, dimanapun, di televisi, di media-media tentang crazy rich gitu ya. Orang-orang yang kaya, yang memamerkan kekayaannya, mobilnya bagus, wah pokoknya ya hartanya luar biasa, hidup berfoya-foya di tengah-tengah atau dipertunjukkan di tengah-tengah situasi masyarakat Indonesia yang ya nyari minyak goreng satu bungkus saya susah. Kenapa nggak Crazy Rich itu memerangi mafia itu yang kemungkinan ada mafia, bukan mafia ya, kemungkinan. Atau orang-orang yang curang itu dengan mengusahakan minyak goreng misalnya. Kan bagus ya, tapi kan yang cuma dipamerkan aja. Mementingkan diri sendiri. Nah itu kan kita ditarik tuh. Nah disinilah saudara, di tengah ketegangan ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi dan kepada kita. Nasihatnya adalah berdirilah teguh untuk tetap mengerjakan panggilan Kristus, yaitu menyatakan kebenaran, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan aib. Jangan takut menderita karena iman kita pada Kristus. Tetaplah mengabarkan Kristus, mengabarkan Injil. Bersatulah hati kita, bersatulah pikiran kita,
bersatulah tujuan kita, bersatulah roh kita, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 juga. Dan Filipi 4 ayat 1 ya, di mana Rasul Paulus mengatakan tetap berdirilah teguh. Ketegangan yang kedua adalah kutub ajaran. Ajaran gereja. Di satu sisi, ajaran adalah cara menyatukan umat Tuhan untuk mengekspresikan imannya kepada Yesus Kristus. Misalnya tadi ya, ajaran baptisan. Mau selam, percik, caranya, lahiriahnya tidak penting. Tetapi ada orang yang berpikir, wah itu penting itu ya. Kalau cuma dipercik kan cuma kepala kita aja yang dibersihkan. Kalau diselamkan semuanya diselam ya. Dan itu juga yang diselam mirip Yesus Kristus ya. Persis, bukan mirip lagi. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ada juga yang menentang ya. Kalau mau mirip sekalian dong disalib. Kenapa cuma dibaptis saja ya. Yaitu masalah ajarannya, sunat tadi juga. Orang Kristen harus sunat apa enggak, dan terusnya ya. Ajaran itu sebetulnya menyatukan kita bagaimana kita mengekspresikan iman kita pada Kristus. Tapi di kutub yang lain, dia bisa menjadi sumber perselisihan. Dalam sejarah gereja, saya membaca saudara, perpecahan gereja itu ada dua faktornya. Ajaran dan harta. Dua itu. Di satu sisi menyatukan identitas kita, ajaran itu. Di satu sisi menjadi sumber perselisihan juga. Dan kedengkian, bahkan perpecahan gereja. Wah, kita sempat bangga ya, gereja Tuhan di mana-mana. Padahal mah itu perpecahan di mana-mana sebetulnya. Bangga kita gereja Tuhan di mana-mana. Sebetulnya itu bukan pertumbuhan, saudara. Coba dilihat dengan cermat. Itu perpecahan. Perpecahan dari gereja ini. Karena apa? Beda ajaran. Karena apa? Beda pemasukan. Atau masalah harta benda. Lalu nasihat Rasul Paulus apa? Nasihat Rasul Paulus adalah tunjukkanlah apa yang menjadi ajaran itu. Diteladankan. Jadi ajaran itu jangan sampai berhenti di pikiran dan di hati kita. Tetapi itu diteladankan. Seperti ajakan Rasul Paulus pada ayat yang ke-17. Saya bacakan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti yang menjadi teladanmu. Jadi seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, sampai apa yang menjadi ajaran itu diteladankan, ditunjukkan, dinyatakan, ya, seperti yang Rasul Paulus tunjukkan, maka itu nanti juga akan diuji gitu. Nah, dengan kerendahan hati, kalau misalnya itu ya tidak membangun atau ajaran itu menyakiti yang lain, merendahkan yang lain, ya dengan rendah hati kita bisa memikirkannya, menghayatinya kembali. Jadi ditunjukkan gitu. Meneladankan hidup kita. Tujuannya cuma satu. Nama Kristus dimuliakan. Itu menjadi cara kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dikatakan di ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saat kita berbuat yang mewujudkan ajaran itu, meneladankan, berani diuji juga teladan kita ini. Dengan kerendahan hati kita juga berani memahami ulang dan menunjukkan yang baru gitu ya, dalam tanda petik, artinya ya yang memberi persekutuan itu semakin kokoh ya. Nah, itu
akhirnya kan nama Kristus yang dimuliakan. Yang ketiga, saudara, adalah kutub penderitaan di dunia. Dan pemulihan citra diri orang Kristen dalam kehidupan bersama Kristus yang akan dipulihkan. Kita bisa baca ayat 21-nya tadi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Hal ini dijadikan oleh Rasul Paulus sebagai kalimat pastoral agar umat berdiri teguh dalam Kristus di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dibangkitkan rasa bangga umat. Jadi umat tidak ditarik oleh Rasul Paulus, jangan khawatir menderita di dunia ini. Cuma sementara kok, nanti gitu ya. Kamu akan diubah gitu ya hidupmu oleh Kristus. Jadi nanti gitu, bukan. Justru diubah oleh Kristus itu saat kamu imani itu gitu. Nah, kapan kamu imani itu? Ya sekarang kan. Nggak mungkin kamu ngimaninya nanti kan. Kita ngimaninya nanti, saudara. Nggak mungkin kan. Ya imani itu sekarang gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mengimani sekarang, kita justru makin tahu siapa diri kita. Ya, tidak hanya sekedar percaya pada Kristus, kita berani juga menderita bagi Kristus. Penderitaan karena Kristus itu kemegahan kita. Ya, jadi umat dengan kata-kata pastoral kita akan diubah tadi, dikuatkan. Hiduplah dengan berani apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Imanilah bahwa engkau, hidupmu, kita semua saudara diubah oleh Kristus setiap hari. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini kami telah memahami Alkitab. Biarlah pemahaman Alkitab ini memberi kami keteguhan hati semakin hari untuk membangun kerinduan kami mengenal Kristus lebih dalam lagi. Biarlah hidup kami menjadi teladan, mengabarkan berita Injil atau kabar baik, sehingga orang lain juga mengenal Kristus dan hidup memuliakan Kristus. Tuntunlah kami di keseharian yang menegangkan ini. Kami ditarik dua kutub. Biarlah kami mampu memutuskan, mampu melangkah hanya bersama Kristus. Kami menggarami, menerangi, mempengaruhi kehidupan dunia dengan kehidupan Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dan mengalami banyak pergumulan. Biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan, serta mereka yang berduka cita juga Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami beberapa hari ke depan akan menunaikan ibadah puasa. Biarlah mereka juga dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. Dan kami berharap kehidupan di negara kami, kehidupan bersama juga semakin terwujud dengan baik. Kami berharap juga perdamaian dunia. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami serahkan kepadamu. Kami panjatkan doa kami ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.